Bapa, di sore hari ini kami mau membaca Alkitab, terangi hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu selalu. Terima kasih atas semua berkat dan kebaikan Tuhan hari ini. Berkat kehidupan, berkat nafas yang boleh kami pergunakan untuk selalu bersyukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami mau bersyukur, memuji, menyembah Engkau selalu dalam hidup kami. Tiada henti-hentinya kami memprioritaskan Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau adalah kehidupan yang memberikan kami terang. Dalam segala situasi kondisi kami mau bersyukur dan terima kasih selalu. Engkaulah tempat perlindungan kami, gunung batu teguh yang membawa jiwa kami selalu dalam kehidupan abadi. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang menjelang sore hari ini atau sudah sore terambil dari Yesaya 38 ayat 1 hingga 22 dengan perikop Hizkia sakit dan disembuhkan. Terdapat juga di kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 hingga 11 dan kitab 2 Tawari pasal 32 ayat 24 sampai 26 yang berbunyi demikian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Elohim Daud bapa leluhurmu, telah aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya." Maka pada penunjuk matahari itu pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Karangan Hizkia, Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. "Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam engkau biarkan aku gitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam engkau biarkan aku gitu saja. Seperti burung layang-layang demikianlah aku menciap-ciap, suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas, ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku, jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku, ya Tuhan. Karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, "Baiklah, diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh." Sebelum itu Hizkia telah berkata, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan?" Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, meminta dengan sungguh-sungguh kepadanya dalam segala keadaan, dan perlindungan Tuhan nyata bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Carilah Dia, maka kita semua akan mendapatkannya. Ketuklah pintu, maka Dia akan membukakan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua yang sungguh-sungguh mengandalkan dan menghormatinya dan percaya kepadanya. Bahkan jika ada waktu, berdoalah, memuji, menyembah. Berikan waktu Anda setiap hari kepada Dia, karena Dia juga rindu Anda.
Jangan mengabaikan Tuhan, jangan cuek kepada Tuhan. Berilah dia kasih sayang seperti dia menyayangi dan mengasihi kita. Hormatilah dia, dan jangan takut karena Tuhan Yesus itu selalu ada di setiap lini kehidupan kita. Berdoalah dan juga tetap setia percaya dan tetap mengandalkan dia, satu-satunya pengharapan kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada dia, Sang Pemberi kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hari ya Kudus kami mau bersyukur. Kami boleh membaca Alkitab dalam segala keadaan kami butuh Engkau. Kami mengandalkan Engkau dan kami tahu segala situasi dan kondisi dunia yang sedang bergolak tidak baik-baik saja di semua tempat, di semua lini, di semua aspek kehidupan kami, di negara kami. Bahkan kami berdoa bagi pemimpin kami, presiden kami, dilindungi dari kejahatan orang-orang yang ingin merongrong bangsa kami, bahkan orang-orang jahat yang bekerja di pemerintahan, bahkan mereka yang menghancurkan negara ini. Kami semua hardik di dalam nama Yesus. Kami semua ingin bersatu. Kami semua ingin membangun bangsa ini supaya bangsa ini ada namamu, kemuliaan namamu, dimerdekakan kami dari penjajahan apapun yang melakukan keburukan bagi negeri ini, agar kami semua damai sejahtera dan hidup bahagia di negeri ini, bisa maju, bisa berkembang, dan presiden kami juga diberi kekuatan kesehatan. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin politik lainnya, mereka yang melakukan korupsi, mereka yang telah melakukan kejahatan, biarlah Tuhan yang akan membuat mereka jatuh dalam penghukuman, karena Tuhan adil untuk menghukum orang-orang jahat ini, baik dari semua segi, dalam segala sisi yang mereka lakukan dalam kejahatan, kriminal, korupsi, suap menyuap, pembunuhan kriminal dan sebagainya. Tuhan akan menampakkan semua kejahatan mereka ke hadapan. Di dunia ini tidak ada yang tersembunyi lagi, karena semua akan terlihat dan semua orang jahat akan menerima konsekuensi dari perbuatan jahat mereka. Agar semua orang yang telah melakukan kejahatan, sekiranya kalian tidak mau bertobat, kalian sendiri yang akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Karena Tuhan itu adalah hakim yang adil, yang tidak bisa disuap, yang tidak bisa diberi uang dengan cuma-cuma, bahkan juga Tuhan tidak bisa direkayasa. Karena Tuhan akan tahu siapa orang benar, siapa orang benar-benar sungguh bekerja dalam pemerintahan, siapa orang-orang yang baik, siapa yang benar-benar bekerja untuk membangun bangsa. Karena Tuhan akan menggodok orang-orang jahat dari orang-orang yang baik, karena orang-orang baik akan terus hidup dan Tuhan akan selalu memberkati orang-orang baik sekalipun banyak tantangan di negeri ini. Biarlah semua anggota-anggota dewan, pemerintahan, dan semua orang yang bekerja di kerajaan-Mu di muka bumi dilindungi, dijaga, diberi kejujuran, hati bersih, hidup bersih, dan juga yang utama adalah mereka tidak melakukan kejahatan. Terima kasih Bapa di surga, kuasai kami semua, para manusia-manusia yang ada di dunia ini, para elit global, para konglomerat, dan juga siapa saja, orang kaya, orang miskin, orang kecil, orang besar, janda, duda, yatim piatu, orang kecil, orang besar, semua makhluk yang Kau ciptakan, agar semuanya bersiap-siap bersiaga akan kedatangan Kristus kedua kali, karena Kristus akan menjadi raja dan hakim yang adil, dan setiap orang harus berjumpa secara pribadi denganmu. Karena dengan begitu kami semua akan tahu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Bahkan kemuliaan-Mu tidak bisa dibandingkan dengan apapun ya Bapa, dalam Yesus dan Roh Kudus. Setiap hari kami boleh bersyukur, boleh memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, boleh berdoa bagi pertobatan dunia, bagi pemimpin-pemimpin dunia, bagi elit global, para pelaku-pelaku ekonomi dunia, mereka bekerja di berbagai bidang ekonomi di dunia ini, di pemerintahan, ASN, pegawai, apapun profesi dan pekerjaan kami, sampai tukang-tukang, buruh-buruh, pedagang-pedagang, dan juga pekerja-pekerja kecil, siapapun kami, profesi kami, bahkan kami ibu rumah tangga, bahkan kami orang yang tidak pandang dunia, bahkan kami orang-orang kecil yang tidak dipandang oleh siapa saja, kami tetap percaya bahwa ada kekuatan dalam tangan Tuhan yang kami telah dapatkan, dan Tuhan selalu memberkati kami apapun keadaan kami, menjaga memelihara kami sampai akhirnya kami semua akan bertemu muka dengan muka denganmu. Terima kasih ya Roh Kudus, berkati semua orang yang bekerja di teknologi, agar teknologi akan menjadi alat bagi kemuliaan namamu. Jamah para hacker yang jahat, yang mereka bekerja untuk kejahatan dan menghancurkan orang lain. Terima kasih Tuhan, kuasai kami dengan kejujuran, kepenuhan hati, dalam Roh Kudus yang bersih, terangmu bersinar atas semua orang yang jujur, bersih, dan hidupnya bertobat dan menguduskan diri setiap hari dalam kebenaran Bapa. Dalam Yesus Kristus Roh Kudus, amin. Demikianlah bacaan kitab kita hari ini. God bless you all. Jangan lupa berdoa, berjaga-jaga,
tetap memanggil nama Yesus dalam segala keadaan kita, baik segala bencana, panggil dia dengan sungguh-sungguh, maka dia akan menjawab Anda. Tuhan Yesus memberkati.